Halo Brits, apa kabar semuanya? Seneng banget lihat teman-teman semua bisa ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mumpung masih awal-awal, boleh gak teman-teman hubungin lagi semua orang yang hari ini kalian bisa invite ke ibadah. Boleh hubungin teman, saudara, mungkin bisa ajakin papa, mama, atau siapapun di keluarga kalian. Pastiin jangan sampai kelewat, karena hari ini akan ada firman yang bagus banget, oke? Sepanjang ibadah pastikan excited. Nanti waktu lagi praise and worship pastikan kita nyanyi bareng-bareng, karena gue percaya bahwa presence of God, bahwa hadirat Tuhan ada di mana-mana. Tapi sebelumnya kita mau baca satu ayat dari Kolose 3 ayat 12 dibilang ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hari ini pastikan kita punya kelembutan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan dibagikan, oke? Kita berdoa dulu hari ini. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya akan ada ibadah yang luar biasa, akan ada hadirat Tuhan yang memulihkan, akan ada hadirat Tuhan yang menguatkan kami kembali. Thank you Lord, memberkati ibadah selama 1 jam ke depan. Biar ini jadi ibadah yang sangat menggembirakan. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Oke, enjoy the service. One, two, 1, 2, 3, go. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya Tuhan. Haleluya, 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 guys. Kita yang di sini, all the musicians, the singers, the worship leaders, dan buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama angkat tangan kita yuk di hadapan Tuhan. Lord, ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Bapa. I know right now you're looking at us. Kami pastikan Engkau sekarang melihat kami, melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami sekarang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Yes, Jesus. Dengan tangan-tangan yang terangkat ini, kami mau proclaim, yes, kami mau mengakui bahwa Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan di atas langit dan bumi, the mighty, almighty God. And we worship you. Yes, Jesus. And we worship you. And we praise you. And we magnify you. Thank you Jesus. Seperti pemazmur yang selalu menaikkan tangannya di hadapan Tuhan. Mazmur 63 ayat 5 yang mengatakan, kami di sini Tuhan mau memuji Tuhan seumur hidup kami dan mau menaikkan tangan kami demi nama-Mu. Dan kami tahu ketika kami naikkan tangan kami, Engkau Allah yang turun tangan menyelesaikan masalah-masalah kami, helping us figuring things out, memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, and doing miracles in our lives. And we trust you, we believe in you, and we love you, and we're so happy to have such a great God like you. Thank you Jesus. Kami naikkan hati kami, Engkau satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Yes Lord. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Yes.
berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bangganya kami punya Engkau Yesus. We're happy to be yours. We're happy to be yours, Lord. We're happy to be yours. Bangganya kami jadi anak-anak-Mu. Oh, karena itu kami mau bernyanyi, kami mau memuji-Mu, kami mau percaya padamu, akan janji-janji-Mu. We will trust you, Lord. We will follow you, Lord. Yeah. Oh, I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust you, Lord. I will follow you. I will
dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, oh, memberkatiku. Kami percaya Engkau Tuhan yang turun tangan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk memberkati setiap dari kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami Tuhan, kami mau taruh rasa percaya kami, bahkan hidup kami Tuhan, hanya pada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mau memperhatikan setiap dari kami, bahkan Engkau mengenal kami dengan nama kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersuka cita Bapa, karena kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang peduli. Thank you Lord, in Jesus name we pray, amen. Yes, amin. What a powerful presence of God ya teman-teman. Beatsteins, siapa yang terberkati dengan pelayanan tim Praise and Worship tadi? Terberkati kan pastinya. Thank you tim PW. Tapi nggak cuma tim PW aja loh yang melayani Tuhan di ibadah kali ini. Ada juga volunteers lainnya seperti tim produksi yang ada di belakang layar. Ada juga tim Asyir dan Hello Team. Dan yang bahkan melayani kita secara online dan live. So nggak ada salahnya dong kita bilang thank you volunteers di kolom chat. Nah sekarang yang nggak kalah penting dan yang kita doakan tiap hari, aku mau sambut teman-teman yang baru join pertama kali di ibadah kita. Welcome home, you matter. Abis ibadah ini kalian bisa ke icc.church.online, lalu ke bagian Newcomers Lounge karena kita mau mengenal kalian lebih lagi. See you guys. Nah, ada beberapa pengumuman yang bakal aku kasih buat kalian. Yang pertama, ada Global Expand Class Minggu 30 Mei 2021 jam 2 siang. Pendaftaran di icc.church.online. Nah, ini tuh kelas terakhir dari Spiritual Journey. So, pastiin ikut ya teman-teman. Sayang banget kalau nggak ikut. Yang kedua, ada Home Cell Movement Selasa 8 Juni 2021 jam 7 malam untuk seluruh zone leader, home leader, dan leaders di Gaze Family. Dan sekarang, it's offering time. Seperti yang kalian udah tahu, bulan-bulan ini kita lagi bahas soal habits. Nah, hari ini kita akan bahas soal worship teman-teman. Nah, setelah Koko baca-baca, worship itu ternyata nggak cuma nyanyi dan musik doang. Ternyata worship itu soal terhubung dan mengenal Tuhan. Artinya, kita bisa menyembah Tuhan dengan perkataan kita, tindakan kita, pikiran, waktu, talenta, dan lewat banyak hal lainnya. Di 2 Korintus 9 ayat 10-12 tertulis, Allah menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita. Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Dengan demikian, kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan pemberian-pemberianmu yang kami bagi-bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Sebab perbuatan baik yang kalian lakukan ini bukan hanya akan mencukupi kekurangan umat Allah saja, tetapi juga akan menyebabkan banyak orang berterima kasih kepada Allah. Wow, percaya banget setiap kita di sini merupakan seorang penabur ya. Amin. Nah, di ayat tadi kita tahu bahwa Tuhan ternyata menyediakan benih dan juga roti. Kita tahu apa yang ada di tangan kita itu ternyata punya purpose atau tujuan. Contohnya benih. Yang namanya benih itu untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Kalau benih semuanya dimakan, kedepannya penabur nggak bisa lagi dapat hasil taburannya, dan nggak ada lagi tuh yang namanya panen. Benar nggak sih? Nah, Koko punya cerita. Koko di The Bridge itu dari SMP, sama kayak kalian sekarang, dari SMP udah di Beatsteins. Dan karena gereja saat itu jauh, dan Koko belum punya SIM, Koko waktu itu pergi bareng-bareng sama teman Komsel dan pemimpin Komsel. Naik jemputan kayak Gokar atau Grabcar gitulah kalau kalian tahu. Nah,
Walaupun Koko kelihatannya baik gini gitu ya, baik banget kan Koko kelihatannya. Dulu Koko tuh nakal banget lah gitu. Jadi dulu naik jemputan atau mobil yang kita sewa ini kan dia bayarnya pakai uang, bukan daun nih ya guys ya. Dan saat pergi Koko merencanakan gak bakal bayar jemputan karena Koko mau beli minuman yang waktu itu lagi hits di gereja namanya teh gokil. Dan saat waktu penagihan tiba, Koko bilang, nih uangnya dipakein teh gokil. Jadi Koko nggak bisa bayar uang jemputan kan, dan pemimpin komselnya agak bete dan bilang, nih keterlaluan pisan Edan, kata dia gitu. Walaupun pada akhirnya Koko masih boleh ikut pulang pakai jemputan, tapi waktu itu Koko sadar bahwa Koko nggak memuliakan Tuhan dengan berkat yang udah Tuhan kasih buat Koko. Koko juga dulu sering banget pakai uang yang dikasih orang tua yang harusnya buat persembahan, malah Koko pakai buat jajan gitu ya. Tapi sering berjalannya waktu, Koko belajar bahwa Koko harus kasih tujuan dengan apa yang ada di tangan Koko, termasuk berkat dan bahkan uang yang ada di tangan Koko. Koko mulai taat untuk memberi sama Tuhan, dan hasilnya luar biasa banget. Dulu kayaknya Koko adalah orang yang paling sering ditraktir di komsel, karena Koko nggak punya uang dulu. Ketika Koko tetap setia kasih tujuan sama apa yang ada di tangan Koko, Koko hari ini bahkan punya budget lebih untuk bisa kasih mama sebagian dari penghasilan Koko, bisa support anak-anak komsel yang nggak punya kuota buat ibadah, bisa support anak-anak komsel yang terkendala dengan sekolahnya. Koko seneng banget bisa memuliakan Tuhan, dan bahkan orang lain juga bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat pemberian Koko, walaupun secara nominal nggak banyak. Dan akhirnya lewat memberi, Koko bisa kenal Tuhan yang emang baik, yang menyediakan, dan yang mencukupkan. So Bridge Teens, mau gak hari ini kita memberi untuk memuliakan dan mengenal Tuhan lebih lagi? Sebelum memberi, let's pray. Tuhan, thank you banget buat hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang bisa kita tahu lagi. Benar Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dengan pemberian kami. Kamu mau memberi dengan yang terbaik, dengan hati yang gembira. Kami mau kasih tujuan dengan setiap apa yang ada di tangan kita, termasuk berkat yang dari Tuhan. Berdoa buat lewat memberi, kami bisa memuliakan Tuhan lebih lagi. Kami bisa membuat orang lain bahkan merasakan kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Supaya lewat memberi juga kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kita bisa tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu luar biasa buat hidup kami. Thank you Tuhan, sebentar kami mau memberi. Tuhan yang berkati pemberian kami, Tuhan yang berkati juga setiap orang-orang yang mengelolanya. Thank you Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat memberi teman-teman. Nah, kalian bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kalian via transfer ke rekening ECC yang ada di layar kalian. Dan kalian juga bisa scan QR Code untuk kalian yang pengen transfer persembahan lewat OVO, Dana, dan GoPay. Nah, siapa yang siap buat yang satu ini? Kita akan dengerin sesuatu yang luar biasa dari orang yang luar biasa. Beliau adalah bapak buat generasi, gembala bagi Bridge Teens, punya misi yang sama dengan saya tahun ini, Six Pack 2021. Pokoknya saya terberkati banget sama pribadi yang satu ini. So, jangan lupa dicatat karena pasti ini luar biasa banget. Say yes, say amin, oke? So, mari kita sambut Kak Sandi Wijaya. Woo! Halo Bristin, hari ini adalah minggu terakhir kita membahas soal habit atau kebiasaan. Nah, jadi jangan sampai kelewat setiap pesan yang akan disampaikan ya. Nah, ayo siapin catatannya, catat setiap poin-poin penting, jangan sampai kelewat apa yang akan disampaikan hari ini ya. Mari mencatat bukan hanya untuk tugas agama di sekolah aja tentunya. Ya, tapi lebih dari itu supaya kita mengingat apa saja yang akan disampaikan hari ini dan setiap kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Oke. Nah, kita sudah belajar di minggu-minggu sebelumnya mengenai kebiasaan yang baik yang perlu kita lakukan, dan setiap kebiasaan baik tersebut kalau kita konsisten melakukannya maka akan membawa setiap kita ke dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Amin ya. Nah, 3 minggu yang lalu kita sudah dengar Pastor Winston share kalau kita perlu connect. Kemudian di minggu berikutnya Pastor Victor share kalau kita perlu listen.
Dan minggu lalu kita juga dengar dari Karangga kalau kita perlu talking lewat berdoa, ya. Nah, jadi kita sudah sama-sama dengar 3 kebiasaan baik yang perlu kita bangun. Yang pertama, connecting to God. Yang kedua, listening to God. Dan yang ketiga, talking to God. Nah, hari ini saya mau sampaikan satu cara lagi supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi, yaitu dengan cara worship. Nah, oleh karena itu saya kasih judul sharing saya hari ini, Habit of Worship. Ya, worshiping to God help us know Him better. Penyembahan kita akan semakin membawa kita mengenal Tuhan lebih lagi. Amin ya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa level pengenalan itu penting. Ketika kita semakin mengenal seseorang, maka kita akan otomatis semakin percaya sama orang tersebut. Nah, saya kasih contoh. Kalau misalnya hari ini ada orang asing ngajakin kamu pergi, dan orang asing tersebut suruh kalian ikutin dia, saya yakin pasti kalian gak mau ikut. Karena kamu gak kenal siapa orang tersebut. Orang tersebut tidak bisa dipercaya. Kita nggak tahu apakah dia orang yang baik atau dia orang yang jahat, karena kita tidak kenal orang tersebut. Nah, begitu juga dengan pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membela, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita? Gimana caranya kita bisa tahu? Yaitu dengan cara mengenalnya. Gak ada lain, gak ada bukan, harus mengenal. Ya, pengenalan kita kepada Tuhan akan membawa kita semakin percaya kepada Tuhan dan iman kita semakin bertumbuh. Oke, ada satu janji yang Tuhan janjikan waktu kita percaya atau beriman kepada Tuhan. Nah, Galatia 3 ayat 9 firman-Nya berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, firman Tuhan berkata, ada berkat yang Tuhan sediakan ketika kita hidup dengan iman percaya kepada Tuhan. Nah, namun seperti yang tadi saya katakan, bahwa hidup dari iman harus dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Hari ini, mari mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, salah satunya dengan membangun kebiasaan untuk menyembah Tuhan. Nah, sebenarnya apa sih penyembahan atau gimana sih caranya kita menyembah? Mungkin setiap kalian bertanya ya, apakah penyembahan hanya kegiatan bernyanyi bersama-sama saat ibadah di gereja? Atau kegiatan mengangkat tangan atau berlutut saat berdoa? Nah, sebenarnya arti kata worship atau penyembahan itu adalah suatu tindakan untuk menunjukkan atau mengekspresikan kasih, hormat, dan kekaguman kepada Tuhan. Nah, jadi penyembahan itu merupakan tindakan ekspresi kita yang menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan terkagum sama pekerjaannya Tuhan. Nah, saya kasih contoh. Saya ini menyukai olahraga sepak bola. Dan ada satu klub favorit saya, yaitu Manchester United, ya, dari Inggris. Sampai di sini yang suka Manchester United juga boleh kasih reaction di kolom komentar, ya. Berarti sama dengan saya. Nah, saya mengagumi klub ini udah lama banget, kayaknya dari saya SD sampai hari ini. Nah, waktu ketika Manchester United bertanding dan kemudian mencetak gol atau bahkan memenangkan pertandingan hari itu, maka dengan otomatis saya akan mengangkat tangan saya dan merayakan gol tersebut atau kemenangan tersebut. Nah, kenapa bisa? Padahal Manchester United jauh di Inggris sana, saya di sini. Alasannya jelas karena saya mengagumi klub tersebut dan itu ekspresi yang otomatis keluar karena saya senang sama MU, sama klub Manchester United yang saya kagumi akhirnya menang gitu ya. Nah, sama seperti itulah ekspresi. Ketika kita mengagumi Tuhan, waktu kita mengagumi pekerjaan Tuhan dan mengagumi kebaikan Tuhan, maka akan ada ekspresi yang keluar secara otomatis lewat penyembahan. Nah, jadi waktu bernyanyi di gereja, pada dasarnya kita lagi menggunakan musik untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan dan kita alami tentang Tuhan.
Bisa jadi ekspresinya ketika kita bernyanyi ya, waktu kita beribadah di gereja, bisa jadi ekspresinya happy, bisa jadi ekspresinya bersemangat ya. Seperti kalau kita ibadah offline di BTC, kita bernyanyi sekuat tenaga, meloncat dengan luar biasa karena ekspresinya happy, ekspresinya bersemangat. Ataupun bisa jadi juga ekspresinya sedih, bahkan ada yang sampai menangis saat bernyanyi di ibadah di gereja ya. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah penyembahan itu terjadi hanya ketika kita sedang bernyanyi? Kalau misalnya kita berpikir suara kita jelek dan akhirnya kita jadi nggak pede buat nyanyi bareng di ibadah, atau enggak waktu misalnya LED-nya rusak, nggak nampilin liriknya dan saya nggak hafal liriknya, apakah ketika saya tidak ikut bernyanyi karena nggak tahu lirik misalnya, apakah waktu saya nggak bernyanyi berarti saya sedang tidak menyembah Tuhan? Pertanyaannya seperti itu. Nah, sebenarnya musik mungkin salah satu cara yang baik buat kita terhubung dengan Tuhan. Tapi itu bukan satu-satunya jalan. Oke? Kita bisa menyembah Tuhan tanpa musik. Karena penyembahan bukan cuman soal musik. Ya, penyembahan itu soal kita terhubung kepada Tuhan. Dan kita bisa mengekspresikannya dengan banyak cara. Ya, kita bisa menyembah Tuhan dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dengan pikiran kita, atau juga waktu kita, talenta kita, dan masih banyak hal lainnya yang bisa jadi ekspresi kita dalam menyembah. Nah, saya mau kasih contoh di Alkitab ada seorang penyembah yang luar biasa, namanya Daud, ya, atau King David. Nah, King David is a true worshiper. Ya, dan hari ini kita mau sama-sama belajar dari seorang yang namanya Daud ini. Oke. Nah, mungkin setiap kita pernah dengar cerita hidupnya Daud. Daud itu pada mulanya hanya pria yang miskin, gembala yang mungkin gak dikenal ya. Terus, tapi sampai akhirnya Daud ini bisa menjadi raja yang terkenal. Nah, dalam perjalanannya dari seorang gembala yang gak dikenal itu jadi seorang raja yang hebat, ada banyak cerita yang dialami sama Daud ya, mulai dari melawan Goliat, terus memenangkan banyak pertempuran ya, bahkan ada juga pengkhianatan di dalamnya, di mana Daud waktu itu tega membunuh Uria, tentaranya Daud, karena Daud mengingini wanita bernama Bathsheba yang hari itu jadi istrinya Uria ya. Pokoknya cerita Daud itu udah mirip film-film di Hollywood, seru banget pokoknya ya. Kalian bisa baca sendiri kisahnya di Alkitab. Nah, karena hidupnya yang naik turun ya, Daud jadi semakin sadar bahwa sangat penting untuk Daud itu mengenal dan terhubung dengan Tuhan. Jadi Daud sangat ahli tuh untuk menemukan cara dalam menyembah. Apapun kondisinya Daud hari itu, dimanapun dia berada, Daud itu terbiasa menyembah. Dan fakta yang luar biasa, Daud itu banyak menulis pengalaman dan perasaannya dalam menyembah kepada Tuhan, ya. Dan banyak dari tulisannya masuk ke dalam Alkitab yang hari ini kita tahu sebagai kitab Mazmur, ya. Nah, dalam kitab Mazmur, Daud banyak bercerita cara dia menyembah. Nah, seringkali dia menyembah dengan musik dan nyanyian, ya. Bahkan banyak tulisannya Daud yang hari ini jadi lirik lagu, oke. Nah, tapi juga di waktu lainnya dia itu bisa berdoa, bekerja, ataupun bahkan berdiam diri waktu mengekspresikan penyembahannya kepada Tuhan. Ya, semuanya itu jadi ekspresi Daud ketika dia menyembah. Oke, karena bagi Daud penyembahan adalah sesuatu yang dapat dilakukan kapan aja dan di mana aja. Oke, di ayatnya bagus banget, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Ini adalah ayat yang Daud tulis, bunyinya seperti ini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, dari dua ayat tersebut, Daud memberitahu kita banyak hal soal penyembahan. Daud bilang bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku, dan pujilah namanya yang kudus hai segenap
batinku. Nah, di sini Daud sedang mengajarkan kita bahwa semua hal yang ada di dalam hatinya, segala hal yang ada di dalam dirinya, ya, segenap jiwanya, segenap batinnya, Daud perintahkan untuk memuji Tuhan. Nah, segala hal itu apa? Ya, mulai dari pikiran sampai hatinya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Pokoknya lewat semua hal yang Daud punya, Daud ingin pakai semuanya itu untuk menyembah Tuhan. Ya, dia mau menggunakan segenap bagian dari hidupnya, termasuk tindakannya, perkataannya, dan emosinya untuk terkonek, terhubung dengan Tuhan dalam penyembahan. Daud membuat penyembahan menjadi sebuah kebiasaan, dan ini jadi bagian dari kehidupan imannya setiap hari. Nah, kenapa Daud menyukai penyembahan? Jawabannya adalah karena penyembahan menolong Daud mengingat semua hal baik yang Tuhan sudah lakukan buat dia. Penyembahan membuat Daud mengingat betapa hebatnya Tuhan. Ya, ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, Daud mengingat hebatnya Tuhan. Daud mengingat juga betapa baiknya Tuhan. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Daud tetap diampuni. Daud mengingat betapa baiknya Tuhan. Dan Daud juga mengingat betapa Tuhan itu menyertai Daud, baik ketika kondisi hidupnya Daud di bawah ataupun ketika kondisi hidupnya Daud di atas. Ya, dengan kata lain, penyembahan yang Daud lakukan itu membuat Daud untuk bisa lebih mengenal Tuhan day by day. Ya, hal yang sama juga yang akan terjadi sama kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Worshiping to God help us know Him better. Ya, jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita akan semakin mengenalnya. Dan ketika kita semakin mengenalnya, kita akan semakin sadar akan dua hal berikut ini. Ya, yang pertama, kita akan sadar bahwa God is here with you atau with me. Ya, kita akan semakin sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kehidupan Daud memang penuh lika-liku, ya. Daud pernah jatuh dalam dosa. Daud pernah jadi pelarian dari Saul, ya, dan tinggal di Gua Adulam. Tapi juga Daud jadi raja yang besar, ya. Daud jadi orang hebat dan banyak cerita tentang Daud yang ditulis di Alkitab. Nah, namun apapun kondisi Daud hari itu, Daud selalu tahu bahwa Tuhan itu dekat dengannya. Dan kesadaran ini Daud peroleh karena Daud selalu menyembah Tuhan. Ya, Daud menulis di kitab Mazmur 34 soal perlindungan Tuhan. Nah, kenapa Daud menulis soal perlindungan Tuhan? Karena latar belakang Mazmur 34 ini, Daud itu ceritanya lagi dikejar-kejar sama Saul. Bahkan Daud sampai harus pura-pura jadi orang gila agar dapat terhindar dari kejarannya Saul. Ya. Jadi kondisi Daud saat itu lagi tertekan banget. Oke. Namun apa yang Daud katakan di Mazmur 34 ayat 18, ya. Ayatnya bilang, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, mungkin ada di antara kita juga yang merasa Tuhan adalah Tuhan yang kayaknya nggak tersentuh. Tuhan kayak yang jauh banget, ya. Kita merasa bahwa Tuhan itu kayak duduk di atas awan-awan, ya, dengan gagahnya, dan kita di bumi kelihatan seperti debu karena saking kecilnya gitu, ya. Dan hal ini membuat kita akhirnya sulit untuk kita kenal dan terhubung dengan Tuhan. Nah, tapi kabar baiknya adalah Tuhan nggak seperti itu, guys. Ya, Tuhan itu selalu ada buat kita dan Tuhan selalu dekat dengan kita. Bahkan selalu ada buat kita secara personal. Ya, nah, Dia ada di studio ini tempat saya berdiri hari ini, tapi Tuhan juga ada bersama kamu, baik itu lagi di kamar, saat kamu di sekolah, atau waktu kamu bahkan nongkrong sama teman-teman sekalipun, Tuhan ada bersama kamu, ya. Tuhan selalu dekat, dan karena itu kamu bisa menyembah Tuhan dimanapun dan kapanpun, ya, karena Tuhan selalu ada bersama kamu. Oke, nah itu kesadaran yang pertama. Ada kesadaran yang kedua yang akan terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Yang kedua adalah kita sadar bahwa God is good.
Oke. Daud selalu tahu bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada di segala kondisi hidupnya Daud. Baik ketika Daud ada di kerajaan ataupun waktu Daud ada di Gua Adulam. Ketika Daud jadi seorang pelarian ya, waktu ada di Gua Adulam. Daud selalu menyembah Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan selalu ada untuk dia. Penyembahan Daud mengalir dari pengalamannya akan kebaikan Tuhan. Begitu juga dengan kita hari ini. Mari terus sadar ya, terus sadar bahwa Tuhan itu baik dengan cara kita menyembah Tuhan di segala kondisi hidupnya kita. Oke. Mazmur 34 sekali lagi menulis ya, ini tulisan yang Daud tulis di latar belakang yang sama waktu dikejar sama Saul. Mazmur 34 ayat 8 firman-Nya berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Jadilah pribadi yang selalu merasakan dan melihat kebaikan Tuhan, ya, mengecap dan melihat kebaikannya Tuhan dengan cara kita menyembah. Nah, saya mau akhiri sharing saya dengan cerita perumpamaan ini. Nah, setiap dari kita ada yang pernah naik pesawat, benar ya? Nah, saya juga pernah naik pesawat, dan waktu saya naik pesawat terbang tentunya, saya suka duduk di sebelah jendela. Nah, kenapa? Supaya saya bisa melihat keluar gitu ya. Nah, ketika pesawat terbang mulai mau terbang ya, maka saya mulai melihat gedung-gedung di bawah itu jadi kecil-kecil ya, jadi mulai kecil-kecil. Bahkan saya lihat mobil-mobil di jalan raya itu tuh jalannya kayak jadi lambat banget ya. Dan mobil-mobil juga terlihat jadi kecil banget. Nah, kenapa bisa seperti itu? Tentunya bukan karena gedung-gedung atau mobil-mobil itu menciut ya, jadi kecil. Tapi itu terjadi karena saya itu mulai terbang, mulai lihat dari jauh ya. Oke, nah jadi waktu saya terbang melihat semuanya mulai mengecil dan akhirnya seperti pada akhirnya di satu titik tidak terlihat lagi. Nah, waktu tidak terlihat lagi, kita jadi ada di satu titik hanya bisa melihat kekaguman Tuhan, cakrawala yang Tuhan ciptakan ya, betapa indahnya langit, betapa indahnya awan-awan yang ada gitu ya. Nah, begitu juga dengan penyembahan kita. Penyembahan itu seumpama kita lagi naik pesawat tadi ya, pesawat terbang. Waktu kita menyembah, kita akan mulai masuk ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan seperti membawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi ya. Sehingga kita akan melihat setiap masalah hidup seperti semakin kecil. Dan sampai pada akhirnya kita tidak masalah itu tidak terlihat lagi, karena saat itu kita hanya bisa melihat kebesaran Tuhan, keindahan Tuhan, dan kita jadi kagum sama pekerjaan Tuhan buat hidup kita. Nah, mungkin masalahnya tetap ada, seperti gedung-gedung tadi ya, tetap ada ya. Tapi kita lihatnya udah berbeda. Kita nggak lagi takut dan khawatir karena kita bukan lagi fokus sama masalahnya, tapi kita fokus sama kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan buat hidup kita. Ya, seperti itulah penyembahan. Oke, sekali lagi, penyembahan adalah hal yang dapat terjadi kapanpun dan di mana saja. Penyembahan nggak harus lewat nyanyian dan musik saja ya. Ketika kalian suka menari, mari pakai tarian kalian buat menyembah Tuhan. Seperti yang selalu dilakukan oleh anak-anak dari komunitas dance kita ya di BDA, Bridge Dance Academy. Mereka selalu menari dengan segenap hati karena tarian mereka dilakukan sebagai penyembahan kepada Tuhan. Atau ketika kalian pakai perkataanmu buat menyemangati orang lain, itu pun penyembahan. Atau ketika kamu berdoa untuk orang lain atau berbicara kepada Tuhan soal apa yang kamu rasakan tentang dia, itu juga penyembahan. Atau ketika kamu berjalan-jalan dan memikirkan hal-hal hebat yang Tuhan ciptakan, itu juga penyembahan. Oke? Waktu kamu menyembah Tuhan, bukan sekedar menunjukkan bahwa kamu mengasihi dan menghormati Dia, tapi itu membuat kamu lebih mengenal Dia. Oke? Mari seminggu ke depan
ketika kalian ada di home cell, di area masing-masing, coba diskusikan. Dengan cara apa saja sih kamu bisa menyembah Tuhan, ya? Karena penyembahan bukan hanya dengan nyanyian dan musik saja, tapi bisa dengan segala hal yang kamu punya. Seperti ayatnya bilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa hari ini Tuhan. Bersyukur buat setiap firman yang didengar hari ini, yang disampaikan hari ini. Berdoa supaya setiap kami boleh menjadi pribadi yang haus dan lapar untuk ada dalam hadirat Tuhan. Supaya setiap kami boleh menjadi pribadi yang ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Dengan cara kami menyembah Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami Bridgestone boleh menjadi anak-anak yang mencintai hadirat Tuhan. Apapun kondisinya, apapun yang lagi mereka alami, biar kami semua boleh menyukai hadirat Tuhan. Supaya Tuhan boleh bawa kami semakin naik dan kami boleh melihat hanya fokus kepada kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Bapak buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan hari ini, mari Bridgestone angkat kedua belah tanganmu. Kita mau akhiri ibadah hari ini. Biar berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub boleh tercurah buat kalian, menjagai kalian kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada. Berkat Tuhan selalu ada buat hidupmu. Memberkati keluarga kalian, pekerjaan orang tua kalian, diberkati semuanya. Supaya sungguh hidup kalian boleh melimpah dengan berkat. Dan kalian bisa memberkati orang lain lebih lagi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Happy Saturday, Bridgestone, and see you next week. God bless you. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecccchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.